katakan haleluya, Bapak Ibu jawab puji Tuhan. Saat saya katakan puji Tuhan, Bapak Ibu jawab haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 118. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya. Kita bersukacita. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Liriknya mengandung arti dan janji yang membuat kita kuat hari ini. Saat kita tidak mampu, saat kekhawatiran menghimpit kita, bahkan kekuatan kita itu udah gak ada, tapi Tuhan memampukan kita kembali. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Amin. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku.
bersyukur buat hari ini. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita mau masuk gerbang ya Tuhan dengan hati bersyukur. Boleh salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes. Amin. Katakan dengan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Yes, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Yes, kami masuk ke gerbangmu dengan hati bersuka. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, amin. Yes, puji namamu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Orang yang bersukacita pasti tersenyum, amin. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan.
mata bagi kakiku. Amin. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu terang bagi jalan kami dan kekuatan kami untuk melangkah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman-Mu Tuhan terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, yes, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Coba buka tangannya dulu, satu, kiri, kanan, ya. Ku kan terbang, yeah, tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita mau terbang lebih tinggi lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Berfirman-Mu, berfirman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. 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 Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang ditinggikan di tempat ini. Yesus, 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 mujizat terjadi hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kami terbang bersama-Mu menikmati segala keindahan dalam. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku
mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya, amin. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya, ku percaya. Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Ku percaya. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri semuanya. Ku percaya, amin. Engkau bekerja buat kebaikanku, amin. Walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya, ku percaya. Amin. Pasti Tuhan bukakan jalan bagi kami di waktu yang terbaik buat setiap kami.
di waktumu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Amin. Kami percayakan Engkau Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, kami percaya Tuhan, haleluya. Oh, ku percaya, pasti Tuhan dibukakan jalan bagi kami, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sekali lagi dengan iman, dengan sungguh, amin. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Katakan ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surutkan. Katakan di waktu-Mu yang terbaik, haleluya. Di waktu-Mu yang terbaik, surutkan. Sekali lagi, di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, surutkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-Mu nyata. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami telah naik dan menyukakan, berbau harum menyukakan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Engkau sudah mengutus dan melantik hamba-Mu. Tuhan akan pakai dengan dahsyat luar biasa, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Lawatan Allah nyata bagi kami. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami datang pada alamat yang tepat. Yesus hadir di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Dan kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan pakai di waktu mendatang lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari terimalah salam Pantekosta. Haleluya. 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 Saya memang begitu karena saya veteran. Puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berdiri tempat ini sudah yang kedua kali. Tetapi barangkali masih ada yang belum terlalu kenal pribadi kami. Saya adalah om dari ibu rohani tempat ini, karena istri saya adik kakak dengan mertua dari Bapak Gembala tempat ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Tri, kita semua ini adalah satu keluarga.
Saya bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang indah. Kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa berjumpa antara orang tua dan anak. Dan saya bersyukur kalau saya diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Sebenarnya Bapak Gembala, saya sudah mau pulang sejak kemarin. Tetapi percakapan antara Bapak Gembala dengan anak kami Tri, yang sudah ditugaskan kepada Pendeta Tri, dibebankan kepada saya. Makanya saya tetap bertahan, saudara. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang tetap setia bersama-sama dengan kami. Dan kesempatan yang kedua ini, kami tidak akan sia-siakan. Karena apa? Sebentar malam kami akan kembali pulang ke Manado. Nah, saudara, saya sebagai pelayan Tuhan, bukan sebagai Bapak Gembala, tetapi saya sebagai pelayan Tuhan membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Manado. Dan saudara, tujuan kami datang ke Jakarta ini bukan pelesir, bukan pesiar, tetapi kami diperintahkan oleh pimpinan kami sebagai anggota Legiun Veteran, saya sebagai pengurus yang ada di Sulawesi Utara, diperintahkan untuk mengikuti Kongres ke-12 di Jakarta. Kongres itu adalah musyawarah yang tertinggi di Legiun Veteran untuk memilih ketua Legiun Veteran yang ada di Republik Indonesia. Dan saudara, acara berjalan selama 3 hari, mulai tanggal 10 Oktober sampai 13 Oktober. Acara kongres ini dibuka oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan kami melaksanakan musyawarah selama 3 hari dan ditutup oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami datang karena bertugas. Setiap provinsi ditunjuk 77 orang. Dan puji Tuhan saudara, saya ditunjuk satu-satunya perwakilan, dan saya ajak istri saya sebagai pengurus, dia bisa bersama-sama dengan kami selama berada di musyawarah. Dan puji Tuhan saudara, pada saat musyawarah kami punya calon-calon yang dijagokan, tetapi puji Tuhan, Tuhan juga memberkati kami dari Manado. Calon kami yang jadi Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan HBL Mantiri sebagai Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia. Dan saudara barangkali bertanya-tanya, kenapa saya masih muda sudah jadi anggota veteran atau sudah jadi veteran? Karena biasanya veteran itu identik dengan tua-tua. Tetapi kenapa saya masih muda sudah jadi veteran? Nah saudara, veteran itu adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh negara itu sendiri berdasarkan undang-undang dan diberi nama Legiun Veteran Republik Indonesia. Dan pengertian dari veteran itu adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang bergabung dalam satu organisasi angkatan bersenjata secara resmi bertempur melawan tentara asing. Nah saudara, bagi masyarakat warga negara yang pernah bergabung dengan angkatan bersenjata bertempur melawan tentara asing diberikan gelar sebagai veteran.
Saya tahun 75 sudah diutus ke Timur-Timur. Waktu itu usia saya baru 18 tahun. Jadi saya masih muda dan sekarang sudah hampir 70 tahun. Jadi saya diberikan gelar sebagai anggota Legiun Veteran. Itu sekedar saja pengantar supaya jemaat Tuhan yang ada di sini tahu bahwa saya adalah sebagai pelayan Tuhan, tetapi saya sebagai pengurus Legiun Veteran. Puji Tuhan saudara, selama kami berada di Jakarta, hampir 1 bulan. Selesai kongres, kami dilayani dan diajak oleh anak kami, Tri dan Febe yang bersakit tadi, mengantar saya, membawa kami jalan-jalan sampai ke Bali. Putar. Jadi saya sudah lihat, ini kebesaran Pulau Jawa ini saya sudah lihat, ternyata luar biasa. Ya. Berkat yang sudah kami alami suami istri, dan sampai saat ini berjalan terus. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kami kesehatan. Walaupun kami beberapa minggu yang lalu terjebak di Bali waktu banjir. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tinggal di tengah-tengah. Tapi kami punya Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga sampai saat ini kami ada. Ya. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon pamit kepada Bapak Gembala di tempat ini, baru kali ini datang lagi, saya mau pulang. Kemudian saya mau pamit kepada anak kami, Tri dan Febe, sebentar kami akan kembali, ya bantu dalam doa supaya kami bisa tiba selamat. Terima kasih semua berkat-berkat yang diberikan kepada kami. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini juga saudara, kita akan membacakan firman Allah di dalam renungan hari ini yang saya ambil di dalam kitab Injil. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30. Bapak Gembala berapa waktu berapa lama? Puji Tuhan. Oleh karena itu marilah kita membaca bersama-sama. Lembaga Alkitab memberikan judul Perempuan Siro-Fenisia yang Percaya. Kita tetap duduk karena sudah tua-tua, saya akan bacakan. Ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu
sudah keluar. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada beberapa bulan yang lalu ketika saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di tempat ini, saya berbicara bagaimana kita dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun rumah Tuhan. Dan saya sudah jelaskan bahwa batu yang dibangun menjadi Ka'bah atau gereja ini adalah beribu-ribu, begitu banyak, mulai batu yang besar sampai batu yang kecil. Sehingga terbentuk satu gereja yang indah, yang luar biasa, saudara. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kualitas iman dari jemaat yang ada di dalamnya, saudara. Nah, saudara, kami tahu persis bagaimana keberadaan sekarang begitu yang sangat menyulitkan kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membacakan firman Allah ini yang berbicara tentang kisah tentang perempuan Siro Fenisia yang percaya dia adalah orang Yunani, bangsa Siro Fenisia, bukan orang Yahudi. Saudara-saudara, setelah saya membacakan ayat-ayat ini, berbicara orang percaya berarti dia memiliki iman. Iman adalah dasar, kata firman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya, sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita percaya Tuhan itu ada. Katakan amin. Saya sebagai orang yang percaya, sampai saat ini saya tidak dapat melihat Tuhan secara fisik. Tetapi di dalam roh saya tahu ada hubungan antara saya dengan Tuhan. Amin. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita memiliki roh Allah, kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan itu ada. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi perasaan kami sebagai orang percaya, demikian juga seorang perempuan Siro Fenisia yang percaya itu, dia tahu itu Tuhan itu ada. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, perempuan itu dikatakan oleh firman Allah, dia seorang Yunani bangsa Siro Fenisia, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Sebab dia percaya ketika dia berjumpa dengan Yesus, masalah apapun yang dia alami itu pasti selesai. Amin. Dan itu bukan hanya kerinduan perempuan itu. Seperti apa yang diberikan kesaksian dari anak kami, Faber, dia juga punya iman. Ya? Dia punya iman. Kerinduan berjumpa dengan Tuhan, dan apapun yang menjadi kerinduan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan saya juga banyak pergumulan, saudara. Jangan dianggap kami tidak sebagai pelayan Tuhan tidak memiliki pergumulan. Begitu banyak pergumulan yang kami alami. Tetapi kami punya Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sekalipun bermacam-macam masalah, beban yang kami alami ketika kami datang berjumpa dengan Tuhan, masalah itu terlepas. Dan pada kenyataan, apapun yang dialami oleh perempuan itu, ketika anak perempuannya kerasukan setan, dia datang kepada Tuhan, dan masalah itu bisa terlepas. Amin. Sangat luar biasa. Ayat 27, dia berkata demikian.
Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kata-kata ini sebenarnya tidak baik. Kalau didengar itu tidak baik. Tetapi perempuan itu tidak tersinggung dengan perkataan Yesus yang disamakan dengan anjing. Ya. Yesus bilang tidak baik. Roti yang disiapkan untuk anak-anak kemudian diberikan kepada anjing. Tidak baik. Ketika Yesus berkata seperti itu, dia tidak tersinggung. Kenapa dia tidak tersinggung? Selanjutnya dia katakan bahwa tetapi dia tidak peduli dengan perkataan Yesus itu. Sebab dia punya kerinduan. Dia punya keinginan. Apapun yang menjadi pergumulan itu bisa dijawab oleh Yesus. Amin. Saya tahu kita punya banyak pergumulan. Sekalipun Yesus mau katakan apa buat saya, tetapi saya tetap mau mencari Yesus. Sebab ketika saya berjumpa dengan Yesus, pergumulan itu akan lepas. Pergumulan itu akan selesai. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Ketika perempuan itu jumpa dengan Yesus, dia yakin ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dan pasti terjadi. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, itu akan terjadi. Saya kalau mau bersaksi saudara panjang. Usia sudah mau hampir 70 tahun. Saya punya kesaksian banyak saudara. Waktu saya bertempur, waktu saya bertugas di Timur-Timur tahun 75, waduh, saya tidak sangka mau hidup lagi saudara. Kiri kanan saya ditembak hujan peluru. Tinggal saya raba-raba ini, masih mau hidup atau enggak. Tapi puji Tuhan, kalau sekarang saya masih bisa berdiri. Tuhan masih berikan kesempatan saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Banyak hal. Beberapa tahun yang lalu, saya bersama dengan istri anak ditabrak mobil. Sampai saya patah-patah, saudara. Patah. Waktu itu saya mau sekolah perwira, tidak bisa. Karena ditabrak mobil. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Sekalipun cita-cita saya mau jadi seorang perwira, kalau saya tidak bisa, itu ada maksud Tuhan yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi saudara? Walaupun saya sudah patah-patah, tapi sampai saat ini saya masih bisa berdiri. Saya masih bisa berjalan, saya pun tidak rasa apa-apa. Bahkan anak saya, istri saya juga tidak apa-apa. Anak saya yang bungsu bersama-sama dengan saya, dia juga kerja baik-baik. Kenapa? Ada maksud Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika Tuhan proses dalam hidup kita, kita jangan bersungut-sungut. Kita harus memiliki iman seperti perempuan Sirofenisia ini. Dia percaya, ketika dia percaya dia memiliki iman. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Pantekosta, kita harus memiliki iman. Bukan sedikit pergumulan yang kita alami, tetapi kita harus punya iman. Luar biasa saudara, iman dari perempuan Sirofenisia ini. Ini menjadi contoh bagi kita. Menjadi teladan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai generasi-generasi terakhir ini. Kita harus mengikuti keteladanan dari perempuan Sirofenisia. Dia sudah dihina, tetapi dia tidak tersinggung. Haleluya, puji Tuhan. Dari kisah ini ada 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin diberkati. Sebab firman Tuhan ini berbicara kepada pribadi-pribadi kita supaya kita timbul iman kita kepada Tuhan. Ada 4 hal kalau kita ingin diberkati. Saya berdusta kalau saya katakan saya tidak diberkati. Berbohong saya.
Tetapi sekalipun kami harus menghadapi pergumulan begitu banyak, tetapi saya percaya Tuhan berkati saya lebih. Ya, lebih. Termasuk saya bisa jalan-jalan ini berkat. Ya, keluarga Tri dan Feba bisa. Pak datang ke Jakarta, nanti kita jalan-jalan. Saya jalan-jalan. Saya bilang sama istri, saya rasa sudah 2/3 Indonesia ya saya jalan ketika saya putar di Pulau Jawa. Kalau Tuhan panggil saya tidak menyesal lagi, aduh sudah. Jadi saya bersyukur, berterima kasih saudara. Nah saudara, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Kita baca di dalam ayat yang ke-28. Ayat 28 dia katakan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Waktu Yesus katakan, dia disamakan seperti anjing. Tetapi perempuan itu katakan, benar. Tetapi anjing yang makan itu dijatuhkan oleh anak-anak. Rema-rema yang dimakan oleh anjing itu yang dijatuhkan dari anak-anak. Apa dia marah? Tidak. Nah saudara, di masa itu orang Yahudi memakai istilah anjing untuk bangsa non-Yahudi. Jadi di luar non-Yahudi, orang Yahudi katakan itu anjing. Bahkan bukan cuma anjing itu, anjing liar. Ya. Tetapi istilah yang Tuhan Yesus menggambarkan kepada perempuan itu, perempuan Sirofenisia, bukan istilah anjing liar, melainkan sebagai anjing piaraan. Tahu kalau bilang anjing liar, saya waktu tugas di Timur Timur itu banyak sekali anjing berkeliaran, anjing liar, anjing hutan kami tembak makan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus bukan anjing liar. Anjing yang ada di dalam rumah, anjing piaraan. Saya tahu ibu rohani sini senang anjing. Saya kalau ke rumah sana saat mereka ada puluk-puluk, saya takut dia mau gigi saya. Karena dia tahu ini tukang makan anjing. Jadi kalau saya masuk dia mau gigit, tidak apa-apa. Saya takut. Makanya saya bilang sama ibu rohani yang lalu. Yang kamu peluk-peluk itu sayang, kalau di Manado saya marah, saya bikin ikan itu. Dimarah waktu itu, tapi tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan orang perempuan itu seperti anjing atau disamakan dengan anjing, dia tidak tersinggung. Di sini kita bisa melihat. Jadi hal yang pertama kita menjadi anak Tuhan tidak mudah tersinggung. Nah, jangan sampai mudah tersinggung. Ketika ada orang khotbah di mimbar ini tentang pribadinya langsung tersinggung, nak masuk gereja. Suka melayani, tidak dikasih pelayanan, langsung tersinggung. Saya katakan kepada istri saya kalau Bapak Gembala saya suruh melayani, saya melayani. Kalau tidak. Saya tidak perlu tersinggung. Dan apapun yang dilakukan oleh hamba Tuhan di tempat ini ketika berbicara tentang firman, tidak perlu tersinggung. Sebab hamba-hamba Tuhan, gembala kalau berbicara ada dasarnya firman Tuhan. Bukan dasar dari pikiran sendiri. Kami berbicara ini punya dasar firman Tuhan. Oleh karena itu saya tidak perlu tersinggung. Dan kita bisa melihat bagaimana perempuan Sirofenisia ini dia tidak tersinggung. Luar biasa. Amin. Saya tahu jemaat di tempat ini tahan pukulan. Ya, kalau orang Manado bilang tahan pukulan. Apapun yang dikatakan tidak mudah tersinggung. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ke-25. Ayat 25 dia berkata demikian. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ketika perempuan itu mendengar Yesus akan datang, begitu ya semangat. Saya mau berjumpa dengan Yesus, ya. Ketika perempuan itu dengar kedatangan Yesus, dia berusaha, dia upaya untuk berjumpa dengan Yesus. Mengapa? Dan dia bukan cuma berjumpa, dia tersungkur. Dia tersungkur di kaki Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia langsung tersungkur. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita berjumpa dengan Yesus, segala sesuatu permasalahan, pergumulan kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan itu pasti terlepas. Ada cerita, kisah yang ada cerita di dalam Alkitab ini. Bagaimana seorang yang sakit ketika dia tahu Yesus berada di gedung. Mereka mau datang bawa orang sakit itu kepada Yesus. Tetapi ketika mereka mau datang tidak dapat jalan. Karena manusia di situ banyak. Tidak ada jalan. Karena mereka punya iman, mereka membawa orang sakit itu ke loteng dan turunkan di depan Yesus. Ketika orang sakit itu berada di depan Yesus, Yesus jamah dan dia dipulihkan, dia sembuh. Apa dia mau naik di loteng lagi? Tidak. Ternyata dia bisa keluar dan bisa berjalan. Ketika kita jumpa dengan Yesus, pasti ada jalan. Walaupun kita mengalami begitu sulit ketika kita jumpa dengan Yesus, pasti ada jalan, jalan terbuka. Cerita tentang Sakeus, sejak saya kecil saya sudah dengar. Bagaimana sih Sakeus? Orangnya pendek, kemudian tukang memeras. Dan kita kenal Sakeus adalah seorang yang kaya, pemungut cukai, uangnya banyak. Tetapi ketika dia mendengar Yesus akan lewat, sepertinya dia penasaran. Saya mau lihat Yesus itu seperti apa. Tapi karena orangnya pendek, tidak bisa lihat naik di pohon. Waktu dia naik di pohon, Yesus lewat. Ternyata Yesus tergerak karena dia lihat ada hati yang di atas pohon sana. Ada satu kerinduan menjumpa dengan Yesus. Yesus lihat. Dia langsung katakan, Sakeus, turun. Saat ini saya akan numpang di rumahmu. Begitu senang Sakeus berjumpa dengan Yesus. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, orang-orang di situ bilang, kenapa ini? Guru ini bisa pergi di rumah orang yang berdosa seperti ini. Orang pemeras. Tetapi apa? Ketika Yesus bercakap dengan Sakeus, dan Sakeus bisa melihat, ini Yesus, ini Tuhan. Hatinya tergugah, hatinya terbuka. Dan dia katakan, 1/2 dari kekayaanku, aku akan berikan kepada orang miskin. Sedang dia orang yang paling kaya, banyak uang. 1/2 kekayaan dia akan berikan kepada orang miskin. Dan bukan cuma itu saja. Dia bilang, seandainya masih ada orang di sini yang pernah saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Dan itu dia lakukan. Sakeus melakukan kebenaran firman Allah. Nah, sangat luar biasa. Jadi yang kedua ini berbicara tentang sikap rendah hati. Kalau kita ingin diberkati,
kita memiliki sikap rendah hati. Ya, tidak perlu sombong. Kadang-kadang orang sombong, baru ya dapat berkat sedikit, waduh, nggak bisa melihat orang. Ada kalau istilah di Manado OKB, orang kaya baru. Dia kalau sudah orang kaya baru ke sana kemari, waduh, kelihatan luar biasa. Ini orang kaya baru, sombong. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki sikap rendah hati. Amin. Yang ketiga, kalau kita ingin diberkati, yang ketiga, tidak mudah sakit hati. Sekalipun kita diremehkan oleh orang lain, dihina oleh orang lain, tidak perlu kita sakit hati. Kenapa? Hati ini perlu dipelihara, amin. Kalau hati ini tidak dipelihara, kita pasti bisa berontak. Hati ini dipelihara, karena hati ini adalah sentral. Salomo berkata di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hati ini terpancar kehidupan. Firman Allah berkata, hati gembira itu adalah obat. Obat yang manjur. Hati gembira. Tetapi kalau orang Manado dia katakan, hat mau bet, hati mau beton. Lebih baik kamu pele, kuala dari mau pele hati saya. Itu saya sudah bagi dengan bahasa orang Manado. Nggak usah pusing sama saya. Apa yang saya mau jangan kamu pusing. Sikap seperti orang itu tidak akan diberkati karena sombong. Ya. Padahal hati ini perlu dijaga. Ya. Saya pernah ngomong dengan anak kami, Tri. Kalau kita jaga hati kita, karena di sini sentral, itu perlu dilindungi, perlu dipelihara, saudara. Sebab apa? Beberapa kali kami mau berpisah, mereka mau datang ke Jakarta atau kami mau pulang ke Manado. Yang saya dengar selalu begini, Pak, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Ya, enggak pernah dia bilang, Pak, jantung-jantung di jalan ya. Atau dia enggak bilang, Pak, ginjal-ginjal di jalan ya. Kenapa harus dipilih hati? Karena itu hati itu yang menjadi sentral di tempat ini, saudara. Ketika kita tidak pelihara, kita tidak akan diberkati. Amin. Yang keempat, tidak mudah sakit hati. Ini yang sering kali dialami. Kalau orang mudah sakit hati, cepat merajuk. Ya, orang Manado bilang merajuk. Karena mudah tersinggung, mudah sakit hati, tiba-tiba tidak kelihatan lagi di gereja. Kenapa? Mudah sakit hati. Tetapi firman Allah berkata, jangan kita mudah sakit hati. Sebab apa? Hidup kita ini dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Yesaya 41 ayat 10 dia berkata, Yesaya 41 ayat 10 dia katakan begini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Saya baru tahu, ternyata Bapa di surga, Tuhan Allah itu dia kuat kanan. Dia kuat kanan. Jadi siapa yang kuat kiri, dia tidak sejalan dengan Tuhan ya. Bukan itu. Semua
Karena Tuhan itu kuat kanan. Saya juga kuat kanan. Saya pikir berarti saya sama dengan Bapa di surga. Kalau saya mau pukul lawan saya, kalau pukul yang kiri, enggak apa-apa. Tapi kalau pukul dengan kanan, langsung KO. Ya. Tuhan itu, hati-hati. Tuhan pegang kita anak Tuhan dengan tangan kanan. Tangan yang kuat. Dia bawa kita, saudara. Ya. Tidak perlu kita takut. Sebab Tuhan katakan dia tetap melindungi kita. Dia tetap menjaga kita. Dia tetap menolong kita. Ketika kita berseru dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, tetap Tuhan tahu. Dan Tuhan akan lindungi. Saudara-saudara, 4 hal ini yang telah dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini. Dan kalau kita mau diberkati, kita ingin disembuhkan, kita ingin dipulihkan, kita ingin melihat mujizat Allah, kita harus lakukan hal ini. 4 hal ini. 2 minggu yang lalu, saudara, sebelum kami datang ke Jakarta, kami beribadah di gereja. Gereja besar di mall. Waduh, orangnya banyak. Tetapi firman Tuhan luar biasa. Berbicara tentang iman. Berbicara tentang iman. Saya tahu orang di dalam gereja ini memiliki iman. Sebagai anak-anak Tuhan punya iman. Tetapi dia bilang, iman itu ada 2. Ada iman besar, ada iman kecil. Ya. Dia jelaskan. Ketika kita memiliki iman sebiji sesawi, kita dapat sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Firman Tuhan ini barangkali semua sudah tahu. Apapun ketika kita memiliki iman sekecil itu, kita bisa lakukan. Begitu juga iman yang besar. Dan dia pernah jelaskan, ketika Yesus masih ada bersama dengan murid-muridnya, mereka memiliki iman kepada Yesus. Tetapi murid-murid Yesus itu, ke-12 murid-murid Yesus, dia masih memiliki iman yang kecil. Kenapa dia masih memiliki iman yang kecil? Mereka hanya berharap ketika masih ada Yesus, masih ada tempat sandaran kita. Masih ada tempat untuk pengeluhan kita. Tetapi ketika Yesus mati, selesai. Mereka tercerai-berai. Karena apa? Iman mereka masih kecil. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus memulihkan mereka, mereka menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Ya? Saya pikir, betul. Karena pada waktu itu, mereka hanya berpikir dengan pikiran mereka. Tetapi kalau mereka meminta Roh Kudus untuk bekerja, mereka akan tahu maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dia katakan, timbullah iman kepada jemaat-jemaat yang ada. Akhirnya banyak kesaksian begini. Memiliki iman karena, begitu ya saya dengar. Iman karena, saya karena pertolongan Tuhan, saya sakit dan saya sudah disembuhkan seperti Ibu Feba. Maka saya punya iman. Tetapi setelah selesai, sudah baik, hilang lagi imannya. Saya diberkati usaha saya, sehingga saya memiliki iman. Saya diberkati tugas pekerjaan saya, jabatan saya, dan lain sebagainya. Sehingga dia beriman. Tetapi ketika dia sudah tidak menjabat lagi, imannya turun lagi. Itu namanya iman karena. Tetapi hamba Tuhan itu berbicara, marilah kita memiliki iman meskipun. Ya. Tapi betul. Kalau kita memiliki iman meskipun,
Tuhan tidak menolong saya, tetap saya beriman kepada Yesus. Katakan amin. Meskipun saya tidak diberkati, tetapi saya tetap beriman kepada Yesus. Amin. Luar biasa. Dan itu bisa dikerjakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kita melihat Yosua. Ketika Yosua sudah merebut, sudah tiba kepada tanah perjanjian, dia sudah menikmati berkat yang luar biasa. Ada penyimpangan-penyimpangan. Masih ada orang percaya kepada Allah yang lain. Tetapi Yosua katakan, kalau kamu beribadah kepada Allah yang lain, tetapi saya dengan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Apapun yang kita alami, mereka bisa beribadah kepada Allah yang lain. Saya tetap beribadah kepada Tuhan. Yang pertama. Kemudian, tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini berbicara tentang iman. Cerita atau kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mereka lakukan? Raja Nebukadnezar sudah membuat patung dan dia suruh menyembah. Tetapi mereka katakan, walaupun dia bilang, kami percaya Allah kita sanggup melepaskan kita. Tapi seandainya Allah kita tidak membela saya tetap tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja itu. Raja itu begitu marah. Jadi bagaimana? Karena mereka melawan perintah, dilempar ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Di situ kita bisa melihat kuasa mujizat Allah terjadi. Mereka tidak mati. Mereka tetap hidup. Dan menjadi kesaksian yang hidup. Kita sebagai orang yang percaya, kita menjadi kesaksian yang hidup kepada Tuhan. Bukan karena dilihat dari materi kita. Bukan karena dilihat karena penampilan kita. Tetapi dilihat iman kita. Ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ayat yang terakhir kita baca di dalam ayat yang ke-29. Ayat ke-29 dia berkata demikian. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Oleh karena perkataan daripada seorang perempuan, ibu itu, dia bilang perkataan itu mengandung kuasa dan mujizat. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biar dari mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Dari mulut kita orang percaya, setiap kata yang keluar mengandung kuasa dan mujizat Allah. Sebab kita tahu, ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik, kita akan diberkati. Tetapi kalau kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik, kita tidak diberkati. Tinggal tergantung dari apa? Yesus selalu terbuka. Ketika kita berkata kepada Yesus tentang berkat, Tuhan berkati. Tetapi kalau yang keluar dari mulut kita hanya kata-kata kutuk, kita tidak akan diberkati. Oleh karena itu ya, marilah kita pelihara hati kita. Kita andalkan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak membiarkan kita, Allah yang tetap menolong dan menuntun kita. Sebab apa? Setiap kata yang kita naikkan kepada Tuhan, ketika hati Tuhan tergerak, ketika hati Tuhan disenangkan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa mau menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan, kita selalu ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.